Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Wah, jelas tahu banget dong. Kan lagu itu juga lagu-lagu inspiratif gitu loh buat kita, memotivasi kita buat punya mimpi yang tinggi. Dan tentunya kita bisa ngelakuin mimpi itu kalau kita juga punya tokoh inspiratif. Setuju, dan liriknya itu berkaitan sekali ya dengan topik kita Ya, kali ini. betul-betul. Halo Rara Darjo, kembali lagi bersama kita dalam segmen Nongki, ngobrol bareng kita. Sebelumnya perkenalkan aku Navita, Aku Amelia. dan kita kali ini akan mengundang narasumber yang sangat menginspiratif dan spesial tentunya. Oh, keren. Multi talent dan punya 3B loh. Waduh, Tribi itu apa tuh kak? Jadi 3B itu beauty, brain, and behavior. Jadi selain punya wajah yang cantik, beliau itu juga punya akhlak, kepribadian, dan juga kepintaran yang bagus juga pokoknya. Waduh, berarti keren banget ya beliau ini. Selain dia jadi pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu sebagai guru bahasa Inggris dan wali kelas, beliau juga punya public speaking yang keren banget. Nah, betul nih. Beliau ini bisa jadi MC loh, bisa juga jadi voice over gitu. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita sambut nih Miss Miftah, narasumber kita. Jeng jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Miftah Safira Firmansyah, salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gedangan. Ya, halo Miss. Halo. Kalau boleh tahu nih, Miss udah berapa lama sih jadi guru? Kalau boleh tahu juga kenapa dari sekian banyaknya profesi nih Miss memilih sebagai guru, apalagi kan guru bahasa Inggris juga gitu loh, yang mana banyak orang-orang jarang minat ya jadi guru bahasa Inggris. Kalau berapa lama saya jadi guru itu sebetulnya cukup lama karena saya memulai karir saya sebagai guru itu ketika saya masih kuliah. Waktu itu saya kuliah sambil bekerja sebagai guru private atau guru lembaga bimbingan belajar juga. Tapi untuk lebih tepatnya saya menjadi guru di sebuah instansi yang bernama sekolah ini dimulai ketika tahun 2017. Saat itu sambil menunggu ijazah, saya mencoba melamar ke salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, yaitu Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Kemudian saya juga bekerja seiring berjalannya waktu ya, saya juga melamar dan bekerja di SMP Negeri 1 Gedangan sebagai guru honorer. Nah, kalau dihitung-hitung dari tahun 2017 ke tahun 2024 sudah 7 tahun saya mengabdi di SMP Negeri 1 Gedangan ini. Kenapa saya memilih guru? Karena waktu itu ketika saya masih SMP ada layanan dari BK di SMP saya, yaitu SMP Negeri 1 Sidoarjo, di mana kami diberi beberapa pilihan karir. Di SMP Negeri 1 Gedangan di ruang BK juga terdapat pohon karir yang besar. Kalian Iya, pernah Miss. lihat nggak? Ya, Pernah. Oh ya. Nah, dari situ kemudian saya tertarik salah satu profesi. Wah, kayaknya seru nih jadi guru karena ketika jadi guru itu saya bisa memberikan manfaat kepada murid saya, terus muridnya berganti ke murid yang lain dan mungkin bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi sekitar. Betul. Kenapa kok menjadi guru bahasa Inggris ya? Iya. Saya dari sekian banyak pilihan mata pelajaran, saya pilih bahasa Inggris karena saya berminat aja dengan bahasa Inggris. Waktu SMA saya mengikuti berbagai lomba bahasa Inggris, kemudian saya merasa tertarik. Wah, kayaknya kalau orang ngobrol bahasa Inggris itu kelihatan Keren gitu ya. keren, memiliki intelektual yang tinggi seperti itu. Jadi saya coba dan alhamdulillah saya keterima dan saya menjalaninya sampai sekarang. Ketika lulus itu saya milih jurusan yang sejalan dengan jurusan saya, yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris begitu. Nah, sekarang teman-teman kita sudah tahu alasan mengapa Miss Miftah ini memilih profesi sebagai guru. Nah, pastinya selama 7 tahun menjadi guru banyak sekali perjuangan yang sudah Miss lewatin. Kira-kira apa aja nih suka dukanya Miss sebagai guru bahasa Inggris dan wali kelas? Kalau berbicara tentang suka duka,
menurut saya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Mungkin duka yang kecil itu ke cover dengan banyaknya hal-hal menarik ya, hal-hal yang suka yang saya rasakan. Contohnya ketika saya menjadi wali kelas. Saya sudah menjadi wali kelas selama 3 tahun ini. Saya merasa disayangi oleh banyak anak selain anak didik saya di kelas saya sendiri. Saya juga merasa disayangi sama anak-anak yang lainnya. Ketika saya berjalan pagi hari masuk ke gerbang sekolah, murid-murid di SMP Negeri 1 Gedangan ini memiliki pembiasaan 5S. Jadi saya disapa, kemudian mereka tersenyum. Begitupun ketika masuk kelas, saya baru masuk di pintu aja nggak ada tuh anak-anak yang termenung. Anak-anak itu udah langsung wah ceria seperti itu. Jadi saya merasa disambut dengan baik. Nah karena itu jadi saya juga mengesampingkan hal-hal lain ketika bertemu dengan murid-murid saya. Saya jadi merasa happy aja. Apapun yang saya jalani sebagai guru ini, saya ambil sisi-sisi positifnya saja sehingga itu akan terasa menyenangkan. Karena saya selalu ingat pepatah love what you do. Jadi cintailah apa yang kamu kerjakan. Dan saya ingat salah satu perkataan dari Ustadz atau guru ngaji saya dulu, beliau mengatakan bahwa ketika bertemu dengan siswa itu kita jangan terlalu banyak berekspektasi mereka untuk menjadi pintar, untuk mereka membuat kita bahagia terus gitu. Itu tidak mungkin karena sama seperti saya yang sehari-harinya masih belajar, murid-murid saya juga masih belajar untuk menerima saya juga belajar untuk menerima murid saya. Selain itu beliau juga pernah bilang seperti ini, banyak-banyak berdoa. Jadi dibanding berekspektasi, saya lebih memilih untuk mendoakan murid-murid saya. Siapa tahu salah satu dari murid saya nanti yang akan menarik tangan saya untuk menuju ke surganya begitu. Wah, keren banget sih Miss ini ya. Selain jadi guru bahasa Inggris yang baik, jadi wali kelas yang baik, Miss juga ini jadi memiliki public speaker yang baik juga. Tentunya Miss ini didapatkan karena Miss juga memberikan aura-aura positif gitu ya buat orang-orang di sekitar ya. Makasih. Nah, biar Miss ini jadi public speaker yang keren dan bisa ngomong di hadapan banyak orang, bisa mencairkan suasana, itu gimana sih Miss tipsnya? Karena kan saat kita ngobrol di banyak orang, itu kan biasanya kita harus mengenali audiens terlebih dahulu agar suasananya jadi enjoy dan orang-orang dapat menerima materi yang kita sampaikan. Itu gimana sih Miss? Oke, jadi sebetulnya nggak ada tips khusus ya, karena saya sampai sekarang pun juga masih belajar. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi saya dulu ketika menjadi MC pertama kali pun karena dukungan dan support dari teman-teman saya, rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Gedangan ini dan dari murid saya tadi ketika saya menjadi wali kelas. Ternyata tidak sesulit itu untuk menjadi public speaker. Jadi ketika saya memulai, saya mencoba untuk melakukannya semaksimal mungkin, lalu saya berprinsip bahwa saya harus menyelesaikan apa yang saya mulai. Nah, tips yang kedua adalah harus percaya diri. Itu sangat penting sekali. Jadi kita harus memiliki rasa percaya diri yang cukup sehingga pembawaan kita itu juga selalu tenang, selalu enak untuk dilihat oleh orang lain. Nah, ketika berhadapan dengan orang banyak, itu pasti energi sosial kita itu juga akan terkuras. Kita di situ membutuhkan penguasaan diri atau pengelolaan emosi maksud saya. Atau pengelolaan emosi ini saya dapatkan dengan belajar. Belajarnya dengan sharing bersama teman-teman BK di SMP Negeri 1 Gedangan. Di situ ada Bu Anis, ada Bu Kris, dan ada Bu Putri Setio. Beliau bertiga selalu bersedia untuk sharing dengan saya tentang bagaimana sih kalau misalnya saya itu bertemu dengan orang banyak seperti itu. Bagaimana saya harus mengendalikan emosi saya. Kalian tahu nggak sih emosi itu apa aja? Kalau suasana hati sih Miss menurut kayak saya. Kayak kecewa gitu bisa, sedih, seneng, bahagia gitu. Nah tadi yang kalian sebutkan awal ketika kita membicarakan tentang emosi pasti yang negatif dulu kan? Iya. Sedih, kecewa. Padahal emosi itu tidak seperti itu. Yang saya belajar dari teman-teman saya di sini, guru BK dan teman-teman lainnya, emosi itu segala perasaan. Jadi ada bahagia juga, ada perasaan bangga, ada self love atau mencintai diri sendiri juga gitu. Nah, kalau kalian merasakan itu enggak?
pengelolaan emosi itu ketika belajar di kelas BK? Ya merasakan sih Miss, karena kan kita juga masih remaja nih, seringkali labil. Jadinya BK ini juga membantu kita dalam mengelola emosional kita. Ya, bahkan BK juga sering memberikan kita konsultasi gitu ya. Bahkan kalau kita mau konsultasi ke BK itu diberikan pelayanan yang sangat bagus, dikasih arahan bagaimana harus seperti ini, harus seperti itu. Betul. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan ini juga Sangat membantu iya, ya. membantu kita, apalagi tim BK yang membantu menyesuaikan kita untuk memilih kita ke depannya seperti apa. Iya. Jadi menurut saya seperti itu juga, dan jangan lupa bahwa ketika kita menjadi public speaker yang baik itu kita kan mengeluarkan omongan. Nah, itu supaya kita terhindar dari hoax dan supaya omongan kita luas, wawasan kita juga harus luas. Wawasan ini yang disebut intake. Nah, intake-nya itu apa yang kita masukkan kepada kita. Nah, itu bisa diperkaya dengan membaca buku, melihat jurnal, kemudian melihat YouTube. Saya sampai sekarang juga masih sering loh melihat di YouTube dan di Instagram tentang bagaimana cara menjadi public speaker yang baik, seperti itu. Jadi proses belajar saya tidak berhenti ketika saya sudah bagus nih, enggak. Jadi kita harus terus mengimprove diri. Jawabannya sangat keren ya, sangat banget, membantu iya. kita sebagai Gen Z. Iya. Apalagi kan di masa sekarang ini soft skill public speaking itu sangat dibutuhkan. Iya betul, apalagi kan dengan adanya sosok Miss Miftah ini tuh bisa jadi pacuan kita gitu loh sebagai Gen Z untuk bisa lebih kedepannya bisa seperti ini dan tahu kita gimana caranya biar public speakingnya bagus, bisa jadi public speaker yang baik, dan juga gimana caranya biar bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Betul. Jadi ketika kita public speakingnya bagus, itu kita punya nilai plus loh, karena nggak semua orang itu bisa, nggak semua orang itu mampu gitu kan. Karena itu juga yang dilihat dari orang lain ya, ibaratnya first impression lah, Ya, first betul, impression betul. orang lain terhadap kita. Jadi pintar-pintarlah untuk membangun personal branding kita. Iya. Bagaimana orang lain melihat kita itu dari pembawaan kita dan dari pengelolaan emosi yang tadi kita sebutkan. Nah, seperti ini nih contohnya nih, orang di sekeliling kita banyak sekali yang menginspirasi kita. Jadi nggak harus idola itu dari kalangan artis saja, dari aktor, influencer. Karena kita juga harus melihat nih, bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang membantu kita untuk memotivasi kita dan menginspirasi kita. Contohnya seperti Miss Ya Miftah Miss, ini. kayak Miss nih ya bener ya. Kalau kita ada tugas BK nih, kayak tugasnya tuh andai aku bisa jadi apa, kayaknya kita bakal jadi Miss Miftah aja nggak ya. sih? Terima kasih. Ya sama-sama Miss. Sekarang kita ini aja ya Miss, sekarang kita kan tadi sudah nanya-nanya ke Miss. Jadi sekarang menurut Miss sendiri apa sih kesan dan pesan selama bincang-bincang kali ini? Oke, kesannya pertama-tama sangat seru karena saya bisa berbagi pandangan saya dengan orang lain dan saya bisa menebarkan manfaat yang lebih luas lagi. Semoga ya manfaatnya menjadi semakin lebih luas lagi. Amin. Dan di sini karena saya dibersamai dengan dua Gen Z, saya menjadi belajar juga tentang banyak hal. Selain itu, pesannya adalah semoga podcast SMP Negeri 1 Gedangan semakin maju, dan saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 1 Gedangan karena sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan podcast ini, dan saya juga terima kasih kepada dua host kita hari ini, Amel dan Navita, karena saya sudah diperbolehkan untuk sharing tentang pengalaman saya. Dengan senang hati dong Miss. Tepuk tangan dulu nggak sih? Tangan dulu Hore. nih, biar relax. Ya oke. Jadi itu tadi ya yang disampaikan Miss, bagaimana tipsnya menjadi public speaker yang baik, bagaimana juga cara untuk menjadi inspirasi orang lain. Wajib banget loh ya diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Kayaknya udah gak sih segitu dulu aja, biar yang nonton juga kangen Kangen sama kita ya. Oke. See you next time.